Menurut saya, sejarah adalah salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita lestarikan. Kita perlu mempelajarinya agar kita dapat mengetahui, mengerti, serta mempelajari hal-hal apa saja yang telah terjadi di kehidupan masa lampau. Beberapa peninggalan dari sejarah adalah benda berwujud yang harus kita lestarikan keberadaannya. Salah satu upaya kita untuk melestarikannya adalah dengan meletakkan benda-benda tersebut ke dalam sebuah museum. Dengan begitu, generasi penerus bangsa akan mengetahui keberadaannya dan juga berupaya untuk melindunginya. Museum adalah tempat atau lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Salah satu contoh museum, terutama Museum Purbakala di Indonesia, adalah Museum Empu Purwa. Museum ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perumahan Gria Santa, Blok B 210, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Museum ini berisi peninggalan-peninggalan bersejarah yang ditemukan di sekitar Kota Malang. Berikut merupakan kenampakan dari lantai 1 Museum Empu Purwa. Pada lantai 1 museum ini terdapat 22 benda peninggalan sejarah yang dulunya tersebar di wilayah Kota Malang dan juga terdapat berbagai penjelasan mengenai sejarahnya. Benda-benda peninggalan di sini merupakan benda peninggalan dari kerajaan Kanjuruan, Mataram kuno, Kediri, Singosari, dan Majapahit, terutama dari kerajaan Singosari dan Majapahit. Dan berikut merupakan kenampakan dari lantai 2 Museum Empu Purwa. Mulai dari bagian kanan museum dan kirinya, dari sini kita dapat melihat arca-arca dan peninggalan-peninggalan sejarah lainnya. Pada lantai 2 museum ini, terdapat sekitar 35 benda peninggalan sejarah beserta berbagai pelajaran sejarah lainnya. Pada lantai 2 juga terdapat patung-patung yang sedikit menggambarkan kehidupan pada masa itu. Nah, ini merupakan peraga tentang kehidupan masa lampau. Eits, bukan, dia adalah Malika. Selain itu, juga terdapat cerita menarik yang diceritakan dalam bentuk tulisan dan karya 3 dimensi. Ceritanya sangat menarik, apalagi disertai
peraga yang bisa membuat kita seolah-olah melihat kejadian saat itu. Di sini juga terdapat banyak penjelasan-penjelasan mengenai peninggalan-peninggalan sejarah, baik yang berada dalam museum ini maupun yang berada di sekitar museum ini. Apa latar belakang dibangunnya museum ini? Berdirinya museum ini. Jadi sebelum koleksi yang ada di museum sekarang ini dulu ada 4 kali pemindahan. Yang pertama di kantor GBU, terus pindah lagi ke Taman Rekreasi Sana Putra, pindah lagi di Perpustakaan Kota Malang, buka sebentar, dan dibilang agak lama ini ada di Rumah Makan Cahyaningrat. Nah kebetulan Rumah Makan Cahyaningrat ini miliknya Wali Kota Malang dulu, namanya Pak Santo, sekarang sudah almarhum. Koleksi yang ada di dalam sama di luar museum ini totalnya 136 benda. Ini meliputi prasasti, arca, prasejarah, dan bangunan candi. Kebetulan koleksi yang ada di museum ini peninggalan dari 5 kerajaan, antara lain Kerajaan Kajuruan, Mataram Kuno, Kadiri, Singasari, Majapahit. Tapi yang paling banyak ini Kerajaan Majapahit sama Singasari. Berdirinya Empu Purwa ini sendiri sebelum museum dulu namanya Balai Penyelamatan Cagar Budaya atau Pelestarian Cagar Budaya. Itu tanggal 2 bulan 5 tahun 2004. Kalau berdirinya tahun 2003. Jadi zamannya Pak Penny ini yang meresmikannya Balai Penyelamatan Cagar Budaya. Kurang lebih 10 tahunan. Tanggal 14 bulan 7 tahun 2018 ini yang diresmikannya Museumnya Empu Purwa, Kementerian Pusat sekarang Pak Mujir. Kalau pengelolaannya gimana? Soalnya kan ini tiketnya free atau dikelola pemerintah atau gimana? Kurang lebihnya gini Mas, jadi kalau saya tugasnya untuk seorang juru pelihara ini adalah menjaga, merawat, juga menjelaskan. Untuk struktur organisasi itu sendiri saya kurang begitu paham. Jadi seandainya nanti saya mau tanya tentang bagaimana pengelolaannya, bagaimana itu bisa nanti dipertanyakan selaku kasih museum Empu Purwa ini. Dari museum ini apa yang menjadi keunikan sehingga berbeda dari orang tua? Nah, keunikan sendiri peninggalan 5 kerajaan. Bahkan di museum-museum yang lain itu tidak mungkin ada 5 kerajaan. Kira seperti itu. Bahkan kita punya 6 ikon. Dari 6 ikon ini dia cuma satu bendanya ada di museum Empu Purwa ini, namanya Ganesha. Because kebetulan peninggalan dari kerajaan Kadiri juga dari masyarakat namanya Bapak Jayusma. Itu ikonnya bisa dibilang Kota Malang. Itu keunikannya di sini. Untuk semua peninggalan barang ini bagaimana kok bisa sampai menyatu di museum ini? Nah, dari awal tahun sekitar tahun 2000, sebelum tahun 2000, nah Dinas Pendidikan ini punya gagasan untuk menyimpan koleksi yang ada di wilayah kota. Dulu kan pada masa penjajahan Belanda itu kan masih berserakan. Mereka yang bawa, termasuk kayak asalnya perjanjian Singosari dibawa ke sini. Bahkan ada curian dari daerah Kadiri itu akhirnya diselamatkan sama pihak kepolisian, bisa disimpan di sini. Nah itu akhirnya mulai tahun 99 sampai 2000 itu dikumpulkan di sini sama Dinas Pendidikan, dijadikan satu. Nah itu pun ada kandidat, kalau nggak salah itu nama-nama itu nanti diabadikan yang mana. Nah, akhirnya diambillah namanya Empu Purwa. Nah, Empu Purwa sendiri orang awam, orang umum khususnya kita tidak tahu bahwa ternyata Empu Purwa ini adalah dia seorang Brahmana tapi punya keturunan. Nah keturunannya ini nanti dia akan melahirkan di tanah Jawa untuk jadi raja. Siapa kalau bukan Putri Gedenes? Sudah? Sudah tanya lagi? Sudah? Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama.
Bawi Karsu.